Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, tetap Ibu semangat Dita ya. sehat? Sehat, Alhamdulillah. Semangat. Baik Bapak Ibu, sebentar saya capture dulu ya untuk fotonya. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu PPT-nya? Sudah terlihat salam dan bahagia tulisannya ya. Betul. Nah, Bapak Ibu, kita mulai. Pada pagi hari ini saya akan mendiseminasikan budaya positif, implementasi keyakinan kelas dalam menanamkan budaya positif di kelas dan sekolah. Perkenalkan, nama saya Dita Yusti Asri, saya dari SMK Negeri 5 Semarang. Saya CGP Angkatan 11 di Kota Semarang. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke budaya positif, mari kita flashback dahulu ke filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Masih ingat Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi bukan dasarnya. Dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, Bapak Ibu, apabila diibaratkan kita menanam padi, maka tugas kita adalah merawat bibit padi tersebut agar tumbuh subur dengan cara menggemburkan tanahnya, memberikan pupuk, memberikan air yang cukup, menempatkan di tempat yang bagus. Nah, dengan perawatan yang baik, dengan tangan dingin guru, bibit padi yang tadinya kurang baik akan tumbuh menjadi pribadi atau padi yang bagus. Nah, begitu juga sebaliknya, bibit padi yang bagus namun tidak dirawat dengan baik, maka padi tersebut bisa saja menjadi gagal panen. Nah, kita sebagai guru Bapak Ibu diibaratkan sebagai petani dan sekolah adalah tanahnya. Kita tidak bisa memaksa bibit padi tumbuh menjadi bibit jagung menjadi mangga. Tapi tugas kita adalah merawat bagaimana si padi ini menjadi tumbuh subur dan baik. Namun, jika kita tidak bisa memaksakan semua padi menjadi unggul, seperti halnya murid-murid kita, Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksakan mereka untuk menjadi apa yang kita mau. Dalam satu kelas, misalkan ada 30 anak, tidak mungkin kita paksakan untuk pandai matematika semua. Contohnya seperti itu. Nah, sekolah itu ibarat tanah yang digunakan untuk bercocok tanam dan kita mengusahakan agar sekolah kita menjadi lingkungan yang menyenangkan dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan begitu karakter murid dapat terbentuk dengan baik. Murid akan mampu menyerap dan menerima pembelajaran apabila suasana lingkungannya aman dan nyaman. Jadi Bapak Ibu, mari kita menciptakan budaya positif dimulai dari kelas kita dan nantinya menjadi budaya positif di sekolah kita. Nah, yang pertama ada teori kontrol, arti disiplin, motivasi, dan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang ada pada budaya positif di sekolah kita. Nah, selanjutnya yaitu teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter.
Yang ketiga, itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang kedua yaitu konsep disiplin positif. Bagaimana cara kita membuat murid kita disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Jawabannya siapa Bapak Ibu? Apakah gurunya, atau kepala sekolah, orang tua, atau murid itu sendiri? Jawabannya yaitu kita semua warga sekolah harus berperan dalam membuat murid kita disiplin. Jadi tidak hanya perorangan ya, tetapi untuk mewujudkan disiplin positif itu semua pihak harus berkolaborasi. Nah, disiplin identik dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin itu sering kita hubungkan dengan hukuman. Kalau tidak disiplin, maka dia akan mendapat hukuman. Contohnya seperti itu. Terus kita sering beranggapan bahwa murid yang disiplin itu akan mau belajar, Bapak Ibu. Belajar disiplin positif tidak harus selalu dengan hukuman. Justru itu adalah alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, ini contohnya, pernah tidak kita melakukan sesuatu itu untuk mendapat senyuman orang, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang. Nah, ini adalah maksud dari adanya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ketika kita menerapkan peraturan, anak itu patuh pada peraturan kita. Kita pasti bilang anak itu disiplin kan? Tetapi kita tidak tahu motivasi apa yang dia lakukan, apakah dari dia sendiri atau ada eksternalnya. Misalkan menghindari hukuman, mendapatkan hadiah. Nah, itu faktor eksternal. Jadi dia melakukan bukan dari kesadaran dirinya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu teori motivasi perilaku manusia. Jadi ketika kita berperilaku, pastilah itu ada teori motivasinya. Apa yang membuat kita melakukan perilaku tersebut? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan? Apakah untuk mendapatkan imbalan? Lalu apa? Jadi nanti saya jadi orang seperti apa jika saya melakukan hal tersebut? Nah, itu motivasi yang mendukung berperilakunya manusia. Lalu yang ketiga tadi ada kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu, untuk kesepakatan kelas ini kita sebagai wali kelas sering membuat peraturan di kelas. Nah, pada pendidikan guru penggerak ini saya belajar bahwa peraturan di kelas itu seharusnya tidak ada. Yang ada adalah keyakinan kelas. Sama seperti kita membuat kontrak belajar, yang ada itu hanya keyakinan kelas bersama. Jadi ketika anak mendengar kata peraturan, pasti mereka merasa dikekang. Tetapi ketika namanya adalah keyakinan kelas, berarti mereka harus meyakini di dalam diri mereka masing-masing bahwa ada peraturan atau hal-hal yang harus ditaati. Nah, contohnya, selalu mengembalikan buku pada tempatnya, menjaga kebersihan, itu nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Atau dilarang menggunakan narkoba atau merokok di lingkungan sekolahan, karena anak-anak yakin narkoba itu merusak kesehatan. Jadi peraturan itu diubah menjadi keyakinan kelas, keyakinan anak masing-masing. Tidak hanya takut akan aturan, seperti itu. Nah, kesimpulannya, peraturan itu mengandung konsekuensi dan hukuman. Jadi murid itu menurut hanya pada waktu tertentu, Bapak Ibu. Kalau hanya dihukum, mereka melakukan hukuman tapi besoknya mengulangi lagi. Tapi ketika mereka sudah merubah keyakinan mereka sendiri, mereka akan menanamkan hal-hal positif, menanamkan nilai-nilai karakter yang ada pada diri murid-murid, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia.
Misalkan Bapak Ibu, di sini ada contoh soal. Ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Ibu Ambar ini sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Dina. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada Bu Ambar dan mengeluhkan Dina yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, apabila Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, kira-kira apa alasan yang akan Ibu Ambar lakukan? Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mendasari Dina tadi untuk berbuat merebut bekal temannya. Nah, ada 5 kebutuhan. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kebebasan, dan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini Bapak Ibu, ketika jawaban Dina itu misalkan yang pertama, karena saya tidak dibekali ibu, jadinya saya lapar dan minta teman-temannya. Berarti Dina ini butuh bertahan hidup. Jadi karena dia lapar, dia minta bekal temannya. Itu termasuk di kebutuhan bertahan hidup untuk makan. Nah, beda lagi ketika Dina menjawab, saya senang Bu, nanti biar dipanggil Ibu Kus, karena selama ini saya tidak pernah diperhatikan. Nah, jadi motivasi yang mendasari Dina ini adalah kebutuhan kasih sayang, kebutuhan perhatian. Jadi Dina itu intinya mencari perhatian Bapak Ibu. Lalu beda lagi dengan jawaban, saya mau teman-teman takut sama saya, mau ngasihkan yang mereka buat saya. Itu beda lagi motivasinya. Dina ingin merasa sebagai penguasa kelas. Teman-temannya takut dengan Dina. Nah, itu beda lagi motivasinya. Terus ada lagi, pokoknya apa yang saya mau dan saya suka, saya akan paksa. Nah, Dina pengen bebas. Dia ingin bebas melakukan apapun yang dia mau. Apa yang saya mau dan apa yang saya suka, saya harus bisa melakukan itu, merebut teman-teman, merebut bekal teman-teman saya contohnya. Nah, yang terakhir, apabila jawaban Dina, saya senang melihat ekspresi teman-temannya. Berarti memang Dina itu motivasinya senang menggoda teman-temannya. Nah, jadi contohnya seperti itu Bapak Ibu, apabila satu anak melakukan suatu hal yang negatif, anak itu pasti kembali lagi kita ke 5 kebutuhan dasar manusia. Kita teliti lagi, kita gali lagi sebenarnya apa yang menjadi tujuan anak tersebut. Seperti itu. Nah, ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ketika kita dihadapkan pada satu permasalahan, kita sebagai guru itu memegang posisi kontrol seperti apa? Kita lihat ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kita guru sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi kita di sekolahan itu sebagai guru Kelompok 2 kelompoknya siapa ya? 5 posisi kontrol. Suara bukakan dulu ya, classroom-nya. Misalkan ini Bapak Ibu, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, kata-kata seperti itu kan bagi murid tidak enak didengarkan Bapak Ibu. Kembali lagi ke posisi kontrol tadi, yang pertama itu adalah posisi sebagai penghukum. Jadi kita sebagai guru memposisikan diri kita itu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Akibatnya adalah anak-anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Maksudnya, kita sebagai guru, ketika melihat murid melakukan kesalahan, pasti ada hukuman fisik maupun verbal. Misalkan hukuman fisik menyuruh anak untuk push up, untuk lari jongkok keliling lapangan.
itu termasuk hukuman fisik. Contohnya hukuman verbal yaitu kita mengata-ngatai anak. Misalkan, kamu ini nggak bisa dibilangin, kamu ini anak yang bodoh, seperti itu. Itu sebenarnya tidak bagus ya Bapak Ibu untuk posisi penghukum ini. Nah, contohnya ini lagi. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu? Ini contohnya ya Bapak Ibu. Yang kedua tadi adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata memang yang keluar itu dengan lembut, tetapi akan menyinggung anak-anak kita. Nah, di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini kan kita mungkin nadanya lembut ya, tetapi murid itu kadang tersinggung dengan kata-kata yang kita lontarkan terhadap mereka. Mungkin menyinggung, ah kamu ini kok bikin Ibu kecewa, seperti itu. Nah, yang ketiga tadi adalah posisi kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tetapi tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, misalkan mereka akan berkata, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, wah, saya pikir Bapak Ibu teman saya, kok Bapak Ibu kayak gitu? Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi untuk berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Sebenarnya di posisi teman ini kita sangat dekat dengan murid ya Bapak Ibu. Jadi kita posisikan sebagai teman mereka. Mereka bisa curhat atau bisa bercerita tentang masalah mereka terhadap kita. Akan tetapi, jika posisi teman ini murid terlalu nyaman, maka terkadang mereka akan lupa bahwa kita itu gurunya. Jadi kadang mereka bilang, ah ibu ini, ibu ini. Seperti itu kan kurang bagus juga, seperti itu. Nah, ini misalkan peraturannya apa yang telah kamu lakukan. Jadi kata-katanya itu tidak mengintimidasi anak. Jadi pertanyaannya itu kita sebagai temannya, ayo kamu misalkan tidak pakai sepatu hitam, kamu ingat nggak peraturannya itu seperti apa? Kita ingatkan, apa yang telah kamu lakukan itu betul atau salah. Nah, nanti kalau kalian tidak memakai sepatu hitam, konsekuensinya apa coba? Itu misalkan kita di posisi teman. Nah, di posisi keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang pemantau menjalankan posisi pemantaunya. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi Bapak Ibu, ketika kita di posisi pemantau, kita tidak langsung bilang sama murid atau menjudge murid itu, ah kamu tuh salah,
ah, kamu kok kayak gini, itu tidak seperti itu ya. Tetapi di posisi pemantau ini kita mengamati Bapak Ibu. Kita mengamati sikap siswa selama periode tertentu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan buktinya, itu baru kita memanggil anaknya untuk diadakan konseling. Nah, setelah kita konseling, kita baru menanyakan keyakinan kelas terhadap anak tersebut. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk mengingatkan anak tersebut akan keyakinan kelas atau peraturan kelas yang telah dibuat. Nah, posisi yang terakhir yaitu posisi manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, pada posisi manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tetapi kita dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, yang terakhir dari budaya positif yaitu segitiga restitusi. Restitusi itu sebagai salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Nah, biasanya ketika anak akan melakukan kesalahan, kita maafkan atau membuat dia tidak nyaman dengan apa yang sudah mereka lakukan. Sebagai guru, ketika murid melakukan kesalahan, apa yang bisa kita lakukan? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, apa itu Ibu, Bapak? Tahapan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Contoh-contoh kata yang bisa kita ucapkan yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, Nak, karena tidak ada manusia yang sempurna. Ibu pun juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Contoh yang lain adalah kita bisa menyelesaikan ini. Nah, ini ada banyak sekali kata-kata untuk menstabilkan identitas. Yang kedua untuk memvalidasi tindakan yang salah. Nah, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya, atau yang lebih baik dari ini ya, seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalkan dia melakukan sebuah pelanggaran. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita tanya kembali ke murid kita, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kita menanyakan kembali keyakinan anak tersebut terhadap keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, Bapak Ibu. Nah, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi langkah-langkah perubahan paradigma kita dalam menuntun murid-murid kita agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui budaya positif, dimulai dari kelas kita masing-masing dan akhirnya dapat membentuk budaya positif di sekolah. Nah, sekarang untuk sesi tanya jawab, monggo Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanya. Oke, Mbak Dita. Baik, Ibu Heri. Iya, Ibu Dita paparannya luar biasa sekali. Saya jadi terinspirasi bagaimana cara mengontrol siswa ya, bagaimana cara
memberikan yang terbaik untuk siswa. Luar biasa sekali Mbak Cita. Nah, ini saya ada satu pertanyaan mengenai 5 posisi kontrol yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dita tadi. Baik. Menurut Ibu Dita, 5 posisi kontrol itu yang paling baik itu yang mana ya? Begitu Mbak Dita, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Edi. Langsung saya jawab ya Bu Edi. Untuk 5 posisi kontrol itu yang paling baik adalah posisi manajer. Jadi kita dengan murid itu bisa berkolaborasi. Jadi tidak hanya kita searah dengan murid, memarahi, memberi hukuman, itu tidak. Hanya memantau saja juga kurang ya Bu Edi. Tetapi kita harus bisa berkolaborasi dengan anak. Kita ajak anak ngobrol, menanyakan keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu seperti apa. Nah, jadi ketika anak kesulitan, bisa kembali lagi ke kita untuk menanyakan keyakinan tersebut. Begitu Ibu Heri, terima kasih. Monggo Oke, terima kasih jawabannya. Baik, ada yang mau tanya lagi? Silahkan. Selamat siang Bu Dita. Selamat siang Ibu Dewi. Saya mau bertanya tentang segitiga restitusi. Misalnya seperti ini. Saya memiliki seorang anak didik yang sering bolos kelas karena dia sering nongkrong. Menurut Bu Dita, bagaimana penerapan segitiga restitusi untuk masalah saya ini ya Bu ya? Terima kasih. Luar biasa sekali Bu Dewi pertanyaannya. Jadi kita langsung jawab ya. Untuk praktek segitiga restitusi itu kita memanggil anaknya Bu Dewi. Kita panggil anaknya untuk mengobrol secara pribadi. Nah, yang pertama tadi kita harus menstabilkan identitas. Nah, misalkan kita bisa bilang anaknya, baik anak-anak, baik misalkan satu anak namanya Dina ya, baik Dina, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, coba kamu berpikir Dina, pergi nongkrong keluar itu manfaatnya apa ya? Apalagi di saat jam pelajaran. Nah, mungkin dia bisa, mungkin jawabannya nanti, enggak ada Bu, cuma senang-senang. Nah, kita tanya lagi, lalu membolos seperti itu hal benar atau hal yang salah? Nah, dia pasti nanti akan menjawab, salah Bu, saya melanggar peraturannya. Seperti itu. Lalu yang kedua tadi, tahapnya memvalidasi tindakan yang salah. Kita bisa menanyakan motivasinya dia, kenapa dia membolos saat jam pelajaran. Mungkin jawabannya, saya bosen Bu, karena di kelas saya tidak ada temannya, mungkin seperti itu. Dia tidak cocok dengan teman-temannya. Nah, nanti setelah itu kita tanya lagi, lalu hal seperti itu kamu menyadarinya kan kalau salah? Nah, kita meyakinkan anak tersebut bahwa itu tadi salah. Lalu kita yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita tanya, kita yakinkan anak tersebut bahwa kamu nanti setelah ini harus memperbaiki diri kamu dan melaksanakan keyakinan kelas, yaitu hadir di kelas sesuai jam pelajaran, tidak boleh membolos lagi. Nah, setelah itu kan anak akan berpikir kembali Bu Dewi ya, akan berpikir bahwa oh ternyata saya seperti itu salah dan harus diperbaiki lagi. Seperti itu. Terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Dita atas jawabannya. Baik Bapak Ibu, ada yang pertanyaan lagi? Ya, apabila tidak ada yang bertanya lagi, presentasi saya tentang budaya positif hari ini saya cukupkan untuk sekian. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu di sini semua. Semoga kebaikan yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat untuk kita ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live nggih Bu Dita. Terima kasih banyak ilmunya. Terima kasih.
Terima kasih.